pasti mereka yang diharapkan adalah bagaimana mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi yang paling penting buat kita untuk memahami Lailatul Qadar bukan hanya dari segi nilainya, pahala, amal yang kita lakukan, tapi ada apa di Lailatul Qadar. Itu yang lebih penting sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mustadafin, Ramadan, ada yang mengatakan bahwa Ramadan ini sebagai ajang promosi. Ketika bulan Desember kita di Indonesia, orang-orang sibuk menunggu midnight sale. Banyak yang dijual murah. Beli satu dapat dua. Beli satu dapat gratis yang lain. Nah, ada yang mengatakan bahwa Ramadan pun juga seperti itu. Satu ayat yang kita baca itu sama dengan satu Al-Quran kita hatamkan. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan mengajak antum semua untuk berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Telah hadir bersama saya Ustaz Umar Syahab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallah amalakum Ustaz. Qabalallah amalana jami'an masykurin. Ya, pertama-tama terima kasih sudah hadir di studio Danang Mustadafin. Ustaz Umar, orang ketika masuk bulan suci Ramadan, pasti mereka yang diharapkan adalah bagaimana mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, apa kemuliaan malam Lailatul Qadar ini sehingga orang betul-betul mengharapkan malam yang mulia ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar, orang Indonesia suka salah, suka nyebut malam Lailatul Qadar. Oh ya, dua-duanya ya. Iya, padahal ya malam Qadar atau Lailatul Qadar, tapi sesuatu yang musamah lah, sesuatu yang bisa difahami. Adanya Lailatul Qadar karena memang ditegaskan oleh Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan bahwa dia khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lebih baik dari 1000 bulan itu artinya nilai malam itu sama dengan atau bahkan lebih dari 1000 bulan. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita sholat pada malam itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai sama dengan atau lebih dari 1000 bulan. Itu yang ditegaskan oleh Al-Quran tentang, kalau tadi kita lihat perbandingan antara malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Tapi yang paling penting buat kita untuk memahami Lailatul Qadar bukan hanya dari segi nilainya, pahala, amal yang kita lakukan, tapi ada apa di Lailatul Qadar. Itu yang lebih penting sebetulnya. Dan mengapa dia disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bukan sekedar malam kemuliaan atau malam yang mulia. Iya, dia malam yang mulia, tapi makna dari Lailatul Qadar bukan malam mulia. Makna. Sebab kata Lailatul Qadar dari segi bahasa Arab itu kan bentuknya itu adalah kalimat idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau malam mulia harusnya bentuk kalimatnya itu adalah na'at man'ud. Nah, kita ambil contoh di ayat yang lain, itu juga Al-Quran menyebutkan, dan itu juga sama hubungannya dengan turunnya Al-Quran, yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Nah, di sini kan bentuknya adalah na'at man'ud, sifat dan mausuf. Itu memang artinya malam penuh berkah atau malam yang diberkati. Kalau Lailatul Qadar bukan malam yang, jadi dia adalah malam Qadar. Nah, Qadar itu artinya pentakdiran.
Betul, qadar itu salah satu maknanya adalah kebesaran atau keagungan. Tetapi karena bentuknya itu bentuk idhofah, ya, maka agak kurang pas kalau kita artikan malam yang mulia. Tapi malam takdir, karena arti dari qadar itu salah satu maknanya adalah takdir. Ya, malam itu diberkati, malam itu mulia. Malam itu lebih tinggi nilainya dibanding malam-malam yang lain 1000 bulan kali lipat. 1000 bulan kali lipat itu kan ya kalau diakumulasi kurang lebih 82 tahun, 83 tahun. Nah, apa yang ada di Lailatul Qadar itu yang sebetulnya yang paling penting. Di Al-Quran kan disebut pertama Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ada sebuah pertanyaan penting di sana. Itu malam itu lebih dari 1000 bulan nilainya. Apa karena disebabkan oleh turunnya Al-Quran atau tidak? Malam itu memang malam yang sangat mulia dengan nilai yang sedemikian rupa itu. Al-Quran dipilih oleh Allah untuk diturunkan pada malam itu. Saya lebih memilih yang alternatif kedua. Jadi karena malam itu malam yang sangat mulia, Allah manfaatkan malam itu untuk menurunkan Al-Quran pada malam itu. Dan pada malam itu pun Al-Quran juga menjelaskan pada surat Al-Qadar itu bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat turun. Nah, turunnya itu bukan sekali, tanazzalu, turun demi turun. Jadi sepertinya seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di alam semesta ini turun pada malam itu. Karena kan kata tanazzalu itu kan punya makna turun berangsur-angsur. Jadi ada sekelompok yang turun, sekelompok lain yang turun. Nah, turun untuk apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun untuk pertama ada amr, ya, ada amr yang harus dia lakukan, ada perintah Tuhan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun dengan izin Tuhannya min kulli amr. Bahwa masing-masing malaikat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas. Tugas khusus. Nah, tugas itu apa? Tugas dalam rangka merealisasikan qadar itu, merealisasikan takdir Tuhan pada malam itu. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu kan berlaku kepada seluruh alam semesta, termasuk kepada umat manusia. Jadi malam itu penuh oleh malaikat, dan Al-Quran menegaskan bahwa yang dilakukan oleh malaikat itu kan pada dasarnya adalah tasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada malam yang penuh dengan gemuruh tasbih. Itu satu. Yang kedua itu, yang ketiga adalah Al-Quran berkata salamun hiya. Malam itu malam penuh kedamaian. Jadi hanya Lailatul Qadar yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia itu mendapatkan ungkapan salam, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah salamun hiya, damailah malam itu. Jadi kita bisa bayangkan di malam itu Allah nyatakan malam yang penuh berkah di ayat yang lain. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam di mana para malaikat turun dengan masing-masing membawa tugasnya, sehingga malam itu memang malam yang luar biasa. Nah, karena malam itu yang luar biasa itulah, maka Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dijadikan sebagai malam turunnya Al-Quran. Sehingga pada malam itu yang paling penting buat kita itu bukan kita mencari supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kan ada ungkapan itu bahwa gimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar.
menurut hemat saya, Lailatul Qadar nggak perlu dikejar. Lailatul Qadar nggak perlu dicari. Meskipun ada riwayat yang mengatakan urqubuha, pantau dia. Tapi maksudnya bukan untuk menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu barang jadi. Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun, ada sebuah malam, dan itu di bulan Ramadan Allah namakan sebagai Lailatul Qadar. Nah, yang paling penting buat kita itu bukan memperoleh Lailatul Qadar, bukan menemukan Lailatul Qadar, tapi mengisi Lailatul Qadar dengan tentu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam beberapa riwayat misalnya kita temukan bahwa Nabi misalnya di 10 malam terakhir itu disebutkan bahwa beliau iktikaf di Masjid Nabawi selama 10 malam, dan selama iktikaf itu Nabi gak pernah tidur. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pada masa itu. Begitu juga para imam maksum, mereka tidak pernah tidur, memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Bahwa kemungkinannya itu bisa saja pada malam 21 atau sampai malam 29 atau malam 30, di antara 10 malam, bahkan di antara sebulan itu, iya, timingnya ya, waktunya. Tapi karena tidak ada yang tahu pasti kapan, maka bagaimana caranya kita menjadikan setiap malam, setidaknya 10 malam terakhir sebagai Lailatul Qadar, supaya kita bisa menjadi salah seorang hamba Allah yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan zikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti antum luar biasa ini. Artinya mengisi, bukan mencari, Ustaz. Enggak, mengisi. Berbeda ketika orang itu mencari, ya bisa belum tentu dia dapat. Tapi kalau mengisi, apa? Dia tempatnya sudah ada, tinggal dia isi aja, Ustaz. Yeah. Nah, kalau sekarang tadi kita ingin mengisi malam-malam ini dengan ibadah. Nah, apakah, kan kalau kita bicara dengan konteks Indonesia, Ustaz, orang-orang Indonesia kan selalu mengatakan, wah, si fulan itu sudah dapat Lailatul Qadar. Ini, apakah memang itu dia berefek secara langsung ketika dia mendapatkan kemuliaan malam ini sehingga bisa dirasakan, atau gimana, Ustaz? Lailatul Qadar buat semua orang, buat semua manusia, karena dia adalah sebuah malam dari 30 malam itu, sehingga setiap orang pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap orang. Ketika orang itu Allah beri ilmu, beri umur, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, Allah masih berikan kepada dia kehidupan, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti. Tapi problemnya adalah, apakah dia akan menyia-nyiakan Lailatul Qadar itu atau mengisinya. Nah, ungkapan memperoleh Lailatul Qadar itu sebetulnya ada pengaruh sufism, ya, pengaruh tasawuf. Karena Lailatul Qadar itu ada beberapa perspektif. Ada perspektif Qur'ani, ada perspektif Sufi, ada perspektif awam. Ada perspektif. Setidaknya ada 3 perspektif itu. Kalau perspektif Quran, itulah yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran, bahwa dia adalah sebuah malam yang jatuh di bulan Ramadan. Dan itu akan berulang berarti setiap tahun. Itu perspektif Quran, sebuah malam yang pasti. Kalau perspektif Sufi atau Sufism dalam makna yang umum, Lailatul Qadar itu bukan malam, tapi dia sebuah keadaan dalam diri di mana seseorang itu mendapatkan pencerahan. Itu perspektif Sufi. Jadi Lailatul Qadar itu hanyalah sebuah makna majazi untuk ketercerahan seseorang. Bahkan dalam perspektif Sufi itu tidak harus di bulan Ramadan, kapanpun. Tapi yang paling mungkin itu di bulan Ramadan. Nah, tentu ini sebagai sebuah karunia. Perspektif Qur'ani dengan perspektif Sufi itu sebetulnya bisa digabung, tidak harus dibenturkan.
yaitu bahwa kalau kita mengisi malam itu dengan ibadah-ibadah, dengan taqarrub ilallah, insya Allah kita akan mendapatkan anugerah itu, mendapatkan pencerahan. Nah, itu perspektif sufi. Tapi ada perspektif awam. Perspektif awam itu dia mendapatkan sebuah anugerah, tapi kadang-kadang awam menganalogikannya sebagai sebuah anugerah yang bersifat materi. Misalnya ada orang yang sembuh dari sakit, ada orang yang dapat rezeki, ada orang yang dapat ini. Nah, ini perspektif awam. Nah, perspektif ini tidak juga salah, meskipun dia tidak punya dasar yang kuat, bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang pada malam itu sesuatu. Anugerah, entah itu jasmani, entah itu apa, kesehatan, entah itu rezeki, entah itu apa. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah pada malam Lailatul Qadar itu, dan kita jadikan sepanjang malam bulan Ramadan sebagai Lailatul Qadar, supaya kita dapat memastikan bahwa kita mengisi Lailatul Qadar itu dengan taqarrub ilallah. Nah, efeknya Allah akan berikan kepada kita pencerahan, itu yang kita harapkan. Allah berikan kepada kita rezeki, itu yang juga kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Oh, luar biasa sekali Ustaz. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, cuma keterbatasan waktulah yang membuat kita tidak bisa lebih mendalami apa yang antum sampaikan. Tapi mudah-mudahan ini sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa Lailatul Qadar itu bukan untuk dicari, tapi untuk diisi. Nah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya Allah. Sahabat Dana Mustadafin, kita sudah sama-sama menyimak bahwa malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu bukan untuk kita cari, karena memang itu sudah pasti ada. Setiap Ramadan malam itu pasti datang. Tinggal apakah kita mau mengisi malam itu dengan ibadah atau tidak. Terpulang kepada kita. Kita mau mendapatkan malam yang mulia ini atau tidak. Yang pasti malam itu pasti ada. Oleh karena itu manfaatkanlah malam-malam mulia ini untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan khususnya masyarakat dan negara kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam-malam mulia ini untuk mengisinya dengan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.